program penurunan kasus-kasus kemiskinan ekstrim. Karena di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini masih ada 1040 jiwa yang masuk di dalam kategori kemiskinan ekstrim. Dan saya juga sudah jalan di semua kecamatan. Masih banyak ternyata di masyarakat yang di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini masih menempati rumah yang tidak layak huni. Jadi indikator kemiskinan 50-60% itu dari sisi rumah. Jadi rumah yang tidak layak huni. Saya kadang-kadang melihat rumah-rumah yang sepertinya tidak tega kalau kita melihat dan kita tidak mau membantu, ya. Karena banyak rumah-rumah yang masih pakai dinding yang bekas-bekas baliho, masih pakai dinding pitate, lantai tanah. Kemudian masih ada juga yang atapnya dari daun katu. Ternyata masih banyak di daerah Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara. Masih banyak. Saya kadang-kadang merasa sedih melihat warga kita di sini yang masih butuh ternyata. Jadi ada yang rumah-rumah dalam tanda kutip ini miskin, ya. Itu masih ada lansia yang tinggal di dalam sana. Dan lansia yang penyandang disabilitas juga. Jadi kemarin saya sudah hampir 100 lebih kursi roda tongkat yang saya bagi-bagikan. Karena masih butuh ternyata, masih banyak penyandang disabilitas. Namun mereka tidak tahu mau kemana ini meminta kursi roda tongkat. Jadi setelah saya jalan, ternyata mereka sangat butuh. Dan syukur saya masih bisa untuk dapat memberikan apa yang mereka butuh. Dan untuk rumah-rumah yang tidak layak huni ini, saya berusaha ke kementerian, juga ada anggaran dari pemerintah provinsi. Jadi pihak Kementerian Sosial juga sudah turun dengan program Rumah Sejahtera Terpadu. Dan sudah turun dengan anggaran di beberapa kampung yang ada. Tapi masih ada beberapa yang prioritas dulu. Karena juga anggaran dari pemerintah pusat ini juga masih banyak juga daerah yang memerlukan. Jadi dari 541 kabupaten masih banyak juga yang memerlukan untuk penganggaran Rumah Sejahtera Terpadu. Namun Kementerian Sosial sudah memberikan kepada Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tahun ini baru ada pembagiannya di kurang lebih 9 desa. Tapi kita bersyukur karena Kabupaten Kepulauan Sangihe juga sudah mendapat perhatian untuk hal ini dari pihak kementerian. Jadi tentunya hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Jadi untuk penanganan kemiskinan ekstrim ini juga bisa dan sangat dimungkinkan lewat penganggaran dana desa, ya. Jadi untuk dana desa ada penggunaan juknisnya semua jelas. Jadi untuk penanganan kemiskinan, untuk penanganan stunting, untuk hal-hal yang lain, jadi itu sudah ada presentasinya. Jadi tinggal kepala desa melihat apa yang prioritas untuk kampungnya masing-masing.